sebentar. Mbaknya yang mau ini ya konseling sama saya hari ini bukan ya? Ini dengan Kak Angela bukan? Iya. Iya, benar Kak. Oh ya benar, mari masuk Mbak. Kak, makasih. Ya, silakan duduk. Mbaknya pasti capek ya. Mana jauh Mbak? Lumayan jauh sih Kak tadi. Oh minum dulu Mbak, minum dulu. Makasih. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, untuk hari ini baik sih Kak. Oh alhamdulillah. Kesibukan belakangan apa ini Kak? Lagi ini sih banyak kegiatan di organisasi. Di organisasi. Berarti capek banget lah ya Iya, itu. Untuk memulai konseling kita hari ini ada baiknya kita mulai dulu dari kenalan Mbak. Jadi aku mau kenalin diri aku dulu ya. Perkenalin, nama aku Angela Saumiri Mbak Astuti. Kakak bisa panggil aku Angela, tapi kalau mau kakak bisa kok panggil aku Kak Ale gitu. Oke Kak. Kalau kakak namanya siapa? Kalau Nama aku lengkapnya. izin perkenalan diri juga ya Kak. Nama aku Naila Salwa. Teman-teman aku biasanya manggil aku Naila. Mbak Naila ya jadinya. Mbak Naila nih kalau bentar hobinya apa? Kalau aku hobinya nonton film sama dengerin musik Kak. Ini sama ya berarti. Iya. Nonton film apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau aku lebih ke film-film fantasi gitu kan, kayak film Narnia, terus enggak Harry Potter, sama aku sih nonton anime gitu sih. Wah, ya bisa nih lain kali kita sharing-sharing gitu kan tentang Iya. film ya nggak sih? Nah, tapi ini nanti dulu ya Kak ya, soalnya kita mau hari ini kita mau konseling. Nah sebelumnya Kakak pernah nggak sih konseling gitu sebelum ini? Tuh, aku berarti ngelakuin konseling kayak gitu. Ngelakuin konseling tuh kemarin sih di sekolah gitu sama guru BK. Oh sama guru BK, berarti ada ya guru BK-nya di Ada. situ. Oh, nah ini kalau boleh tahu nih aku sebenarnya agak kepo nih. Guru BK di sekolah Mbak ada berapa? Ada 3 orang. Nah mereka guru BK Mbak pernah kasih tahu nggak kayak konseling itu apa kayak gitu? Kalau konselingnya kayak pengertian gitu kayaknya belum pernah. Tapi kalau misalnya setahu aku ya mungkin konseling itu kita tuh kayak konsultasi gitu kan Kak, ke orang yang nanti kayak guru BK atau konselor gitu nggak? Oh ya iya, agak bener sih Mbak ya. Ya aku mau ngelengkapin nih Mbak jawabannya. Iya. Sebenarnya udah bener kok gitu, karena aku mau ngelengkapin. Jadi konseling itu adalah kegiatan atau suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling gitu. Nah aku di sini konselornya saya, terus konselingnya Mbak gitu. Oke Kak. Nah terus di sini ya Mbak ya, itu ada asas-asas yang perlu diperhatiin nih dalam proses konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas data-data di sini atau cerita-cerita Mbak di sini gitu, itu saya jamin aman lah di sini, nggak akan bocor, nggak akan ada yang tahu selain Mbak, saya sama Tuhan atau pihak-pihak terkait dalam cerita Mbak mungkin seperti itu. Nah terus yang kedua ini ada asas keterbukaan, di mana nanti Mbak cerita sama saya nanti nggak ada yang ditutup-tutupi, terus bebas sih ceritanya apa aja gitu. Dan saya harap juga Mbak mempercayai cerita Mbak sama saya gitu, sehingga ceritanya ini original bener apa adanya gitu. Oke Kak. Nah terus yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Nah dimana Mbak dengan sukarela datang ke mari gitu, nggak ada dipaksa orang gitu. Saya harap sih Mbak nggak dipaksa orang gitu ya, ada nggak Mbak? Oh nggak ada. Kalau boleh tahu Mbak tahu tempat konseling ini tuh dari mana tuh Mbak? Aku tahu tempat konseling ini aku nyari-nyari juga sih kemarin kan di sosial media gitu, kayak tempat konseling terdekat gitu. Terus ketemu deh ini juga ketemunya dari sosial media. Nih, jadi terbilangnya masih dekat ya, semoga sih. Iya. Semoga nggak nyusahin Mbak juga sih ya, nanti Nggak kalau apa-apa. mau sini gitu. Nah terus oh ya saya lupa, ada satu lagi nih asasnya Mbak ya, namanya itu asas normatif, di mana konseling yang berjalan di sini itu akan berlangsung berdasarkan norma-norma yang ada, yang berlaku gitu. Nah ada yang mau ditanyakan nggak nih?
mungkin untuk durasi kita melakukan kegiatan konseling ini kira-kira berapa lama Kak? Kalau untuk waktunya ya Mbak ya, ini sekitaran 25 menit sampai 30 menit lamanya gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang gitu, kita bisa jadwalin lah ya untuk pertemuan lain waktu, misalnya Mbak kapan, nah setelah kita konseling begitu. Bisa dipahami? Bisa Kak? Oke, tapi aku mau nanya dulu nih Mbak, ini boleh nggak sih aku ngelakuin catatan apa rekaman gitu? Iya, Jadi boleh Kak? oh, ini rekaman suara aja nih ya. Terima Iya. kasih loh buat izinnya. Iya Kak. Nah, makasih ya Mbak ya. Jadi ya kalau gitu, ini apa nih Mbak yang mau diceritain di sini? Boleh ceritain? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya aku masih pusing ya Kak. Loh, kenapa tuh? Pusingnya tuh ada 2 jurusan yang mau aku pilih nanti buat di SNBT kan. Untuk sekarang sih aku sebenarnya kemarin kan udah sempat ke BK gitu kan Kak, buat curhat tentang aku tuh pusing sama 2 pilihan gitu yang mau aku jadiin pilihan utama gitu. Tapi kayak apa ya, sebenarnya udah dapet juga beberapa masukan dari orang lain, tapi aku tuh kayak masih butuh validasi lagi gitu Kak. Aku kan pusing gitu ya, ada 2 pilihan jurusan. Kalau dari orang-orang sih lebih nyaranin aku buat masuk keguruan gitu, tapi dari teman-teman deket aku, dari kemauan aku juga, aku tuh lebih tertarik ke seni gitu. Karena kan kalau misalkan dibilang aku tertarik ke seni itu karena di seni tuh kelihatannya tuh informal gitu loh Kak, sedangkan kalau misalkan di keguruan kan formal gitu kan. Aku juga tuh kalau misalkan mau ekspresikan diri itu lebih cocok ke seni gitu kan. Kalau lihat dari hal sebelumnya juga, aku kalau misalkan mau ekspresiin diri itu aku lihat seni gitu, sedangkan kalau misalkan di keguruan kan berarti kayak lebih teratur gitu, jadi aku pusing gitu. Oh, jadi secara kalau misalnya kerja dia lebih suka yang apa ya, lebih mengedepankan ide-ide kreatif gitu Iya. ya, daripada yang main terfokus sama peraturan-peraturan. Benar begitu. Bener Kak. Nah, apa yang Mbak bayangin tentang kedua jurusan ini gitu, kalau seandainya Mbak keterima di salah satu jurusan? Coba kita cerita dulu dari yang keguruan. Kalau dari keguruan, aku mungkin mampu ya Kak kalau misalkan di akademik, tapi mungkin lebih ke kemampuan aku, kayak kemampuan komunikasi aku itu masih kurang. Terus aku juga orangnya kan sedikit kaku ya, jadi kayak mungkin itu sih yang ngalangin aku, takut, jadi ketakutan aku buat masuk ke keguruan. Tapi juga sebenarnya aku tertarik sama keguruan karena dari kecil juga kan sering tuh main guru-guruan gitu kan, main sekolah-sekolah sama teman. Nah dari kecil juga sebenarnya itu juga jadi cita-cita aku gitu, tapi karena semakin besar aku juga lebih suka kayak buat gambar, terus kita main musik, terus di bidang seni lainnya, jadi aku sekarang juga tertarik gitu sama seni. Nah kalau dari seni sendiri ya tadi itu karena mungkin lingkungan kerja itu informal, terus lebih bakal seharusnya sih bakal lebih enjoy gitu sih kalau kerja di lingkungannya seni. Ada orang yang menginspirasi Mbak nggak kalau di kedua jurusan itu gitu ya? Ada orang yang menginspirasi gitu. Kalau orang yang menginspirasi ini dari keguruan ya Kak. Dari keguruan tuh ayah sama ibu kan latar belakangnya guru. Nah, jadi mungkin karena lingkungan di keluarga aku lingkungan pendidikan, jadi kayak kebawa aja gitu dari kecil, lebih tertarik ke keguruan gitu. Cita-citanya juga pengen jadi guru sih dari kecil gitu. Kalau misalkan buat kesenian, dari kakek aku, jadi kakek aku tuh sering ngajarin aku kayak ngegambar, terus juga kakek kan pintar di bidang seni musik, aku juga diajarin beberapa musik gitu. Nah aku jadi tertarik gitu. Ada nggak sih kayak karya yang kayak kakek nih yang membekas gitu di hati Mbak gitu? Ada nggak Mbak? Kalau karya yang bekas sih kayaknya kalau dari kakek belum ada, tapi aku tertarik dari karena kakek tuh kalau misalkan bawain seni itu kayak ada sesuatunya yang buat aku wow gitu loh Kak. Jadi aku kayak aku mau juga nih kayak kakek, kayaknya seru gitu.
kan kita tuh main wayang, nah aku juga tertarik main wayang ya gitu. Kakak lebih ke mungkin lebih ke apa ya, nyontohin ke aku atau gaya apa ya, gaya cara cara pakai aku mainin seninya itu sih yang buat aku tertarik sama seni. Kalau dari orang tua apa ya, hmm, mungkin karena kalau misalkan aku melihat di lapangan itu kan guru-guru juga ada sih yang baik kan, ada juga yang menginspirasi anak muridnya, itu juga buat aku tertarik sih. Jadi Mbak Naila juga pengen menginspirasi gitu ya ke anak murid juga suatu saat Iya. nanti kayak gitu. Nah terus nih kayak aku mau nanya lagi nih, Iya. apa yang menjadi pertimbangan dalam milih jurusan kedua jurusan ini? Pertimbangan ya, kalau dari keguruan aku cukup bisa di akademik, aku juga cukup mampu ya, cukup mampu di akademik. Tapi tadi itu kan kekurangan aku tuh komunikasi aku yang kurang gitu. Terus kalau di seni aku juga bisa seni, tapi mungkin kalau kata orang-orang juga prospek kerjanya yang kecil, itu yang jadi pertimbangan aku. Gitu. Ini ya Mbak ya nanya lagi, ada nggak sih kayak prestasi yang mendukung dari kedua jurusan ini gitu? Prestasi dari akunya, Iya. prestasi dari akunya, kalau misalkan untuk prestasi aku dari kedua bidang itu ini sih kak, kalau misalkan di keguruan kan aku kemarin dipilih buat ikut lomba bahasa Arab. Nah terus aku juga ikut lomba LCT itu kalau misalkan di sekolah ya, meskipun masih di lingkungan sekolah, masih lingkup sekolah tuh ya aku beberapa kali menang gitu kan di LCT itu. Nah kalau di kesenian tuh ini ya, aku menang di lomba cipta puisi sama musikalisasi puisi gitu. Berarti dua-duanya ini ya unggul semua Iya. itu ya, tambah bingung kan? Iya. Nah kalau dari guru BK-nya nih, pernah nggak sih kayak konseling tentang ini? Ya tadi tuh kak kan aku bilang tuh kayak kemarin habis ngelakuin kegiatan konseling, ya nggak penting banget sih, tapi ya kemarin itulah, itu aku ngediskusiin tentang apa jurusan ini kan. Kalau dari guru BK sih lebih nyaranin aku ke keguruan gitu. Jadi kemarin itu yang konseling guru BK itu ngomongin ini. Iya. Pernah nggak sih kakak kayak minta bayangkan gitu jadi mahasiswa kesenian atau mahasiswa keguruan gitu? Karena sih kak, kalau misalkan di keseniannya aku ngebayang kayak pasti anaknya bakal seru, bakal enjoy gitu kan, karena ya kegiatannya juga ya nggak formal amat gitu. Nah tapi ya mungkin enaknya di situ ya, tapi nggak tahu kalau misalkan kedepannya gimana. Kalau misalkan di keguruan tuh ya aku ngebayang pasti bakal belajar di lingkungan yang formal gitu, belajar tentang materi-materi, terus kayak lagi ya lebih teratur aja gitu daripada yang anak seni gitu sih kak. Ada pertimbangan apa ya negatifnya gitu nggak sebagai eliminasi gitu buat beratnya gitu? Kalau untuk mengeliminasi kayak mungkin kekurangan dari kedua jurusan itu ya kak. Nah iya. Kalau misalkan kekurangan dari kedua jurusan itu, kalau dari keguruan kan tadi karena lingkungannya tuh kelihatannya formal gitu ya, aku juga kurang apa ya, komunikasi aku tuh kurang baik gitu. Nah takutnya nanti aku tuh nggak bisa gitu kalau misalkan mau ngajarin anak murid aku kan, gimana gitu ngobrolnya tuh nggak jelas atau gimana. Terus juga sama apa ya, ya mungkin tadi aja sih kak, lingkungannya tuh formal, terus aku juga masih belum mampu di komunikasi aku. Kalau dari kesenian aku yakin aku bakal enjoy di kesenian itu, tapi ya itu kan untuk di saat kuliahnya, nggak tahu nanti kedepannya gimana. Mungkin dari prospek kerja yang lebih bisa dibilang lebih kecil gitu dibandingkan yang keguruan, itu sih jadi pertimbangan. Jadi menurut kamu tuh yang jadi kecil jurusan ini ya, yang paling kamu banget itu udah nemu belum? Untuk saat ini tuh aku masih ragu gitu loh kak, karena aku ngerasa juga kalau misalkan masalah komunikasi kan pasti seharusnya bisa ya nanti belajar kak, tapi ya aku di kegiatan maksudnya di lingkungan yang formal gitu. Nah kalau misalkan di kesenian
aku yakin juga aku bakal bisa, tapi untuk prospek kerja kedepannya nanti yang masih belum jelas gitu. Tapi pernah nggak lo kayak belajar buat mempersiapkan keguruan nih, kayak belajar public speaking mungkin, coba belajar ngajar mungkin kayak gitu, pernah nggak? Kalau belajar ngajar sih belum ya kak, tapi kalau misalkan kayak dikasih kegiatan khusus yang sebagai penunjang akademik kayak mungkin les privat atau kursus lagi itu bisa dimasukin juga nggak? Ada kayak gitu bisa. Ya itu buat yang penunjang akademik. Kalau misalkan di seni nggak ada, aku belajarnya otodidak aja. Atau tidak nggak kayak nyari di sosial media gitu kan, banyak tuh ya akun-akun yang kayak buka tutorial atau Iya, belajarnya kayak gitu. kayak gitu. Iya. Nah, jadi kali ini katanya kan belum ada bayangan yang mana yang aku banget gitu kan ya kak ya. Nah gini kak, gimana kalau misalnya kita sekarang ini kita bermain dulu nih kak ya. Kita bermain dialog internal gitu, bermainnya gimana itu gampang, itu gampang kan takut. Nah jadi nanti aku bakal nyediain satu kursi lagi gitu. Nah nanti kakak bicara sama kursi itu gitu. Nah kursi yang pertama ini isinya kakak dengan pilihan dengan kakak yang memang pengen ke guruan, satunya lagi itu kursi yang pengen minatnya tuh ke kesenian gitu. Nah bisa kita praktekin? Bisa. Oke, nanti kursi ini bakal saya kosongin, jadi nanti kakak prakteknya sama kursi yang ini gitu ya. Maaf kak, boleh dicontohin nggak gimana caranya? Oh jadi contohnya tuh kayak gini, misalkan tadi kan ini sebenarnya permainan mungkin mirip kayak debat gitu ya, tapi debatnya tuh ke diri sendiri gitu jadinya. Nah contohnya tuh kayak gini, ini misalnya saya sebagai Mbak Naila nih yang pengen masuk jurusan keguruan, nanti aku bilang aku tuh sebenarnya pengen masuk keguruan tapi itu begini. Nah maaf permisi ya Mbak ya, terus nanti yang di sini nanti ini Mbak Naila yang pengen masuk jurusan kesenian gitu, bilang gitu ke Mbak Naila yang ini ya tentang tapi kan ini kayak gini kayak gitu, bisa dimengerti nggak? Bisa kak. Oke, saya taruh dulu. Nah Mbak Naila mungkin bisa langsung dipraktekin ya Mbak ya gitu, nggak usah malu-malu Mbak, ini tenang, santai. Jadi gini, aku itu seharusnya tuh dipilih sama si Naila karena dia pastinya lebih suka lingkungan yang informal, dia lebih suka mengekspresikan diri dia di seni, terus dia juga lebih tertarik kan pastinya ke seni karena seni itu asik loh daripada keguruan, karena ya aku bisa kasih kebahagiaan buat si Naila gitu kan. Kalau misalkan dia lagi sedih atau lagi apa pasti larinya ke aku. Nah jadi ya mungkin aku kurang dapat dukungan aja dari orang-orang sekitar, terus ya nanti aku langsung pindah ke situ kak. Bisa langsung pindah ya kak, kalau udah selesai bicara langsung pindah aja kak begitu. Nah kalau kan dari keguruan nih, ya aku tahu orang pasti kalau misalkan lagi sedih atau lagi mengekspresikan diri pasti larinya ke kamu, tapi nanti kedepannya buat prospek kerjanya kan lebih banyakkan aku lapangan pekerjaannya daripada kamu, lebih jelas prospek kerjanya aku daripada kamu, dan orang-orang juga lebih nyarannya ke aku daripada ke kesenian ya kak. Oh udah ya. Nah dari permainan tadi yang saya ajuin, ada nggak kak kesimpulan yang bisa diambil gitu, refleksinya gimana? Kalau bentuk refleksi dari aku ya dari aku lihat dari tadi apa percakapan tadi itu sebenarnya kalau misalkan ya secara realistis emang kayaknya lebih, kalau misalkan dari prospek kedepannya nanti kayaknya lebih ke guruan
misalkan kesenian tuh ya mungkin bisa dimasukkan juga ke pendidikan, kayak aku bisa masukin kegiatan menggambar atau kegiatan yang lain itu sebagai media belajar aku nanti, mungkin bisa. Oke, kalau boleh saya ngasih ide nih ya Mbak ya, cocok juga nih Mbaknya jadi guru seni. Oh ya, bisa Ya, dimasukkan Kak. kan kadang ada pelajaran namanya seni budaya gitu kan ya, dan keterampilan atau SBK. Nah, kayaknya kakak cocok sih masuk di situ gitu. Oke, jadi kan pilihan yang Mbak dapetin yang fixnya nih Mbak, yang paling Mbak Naila gitu. Jadi ya gimana Kak? Untuk sekarang aku lebih condong buat ke keguruan. Oke, jadi keguruan ya. Dan untuk kemampuan mengajar itu memang ya seperti kata Mbak Naila tadi, itu bisa dilatih gitu. Dan saya harap nanti kalau misalnya Mbak ditempatkan di jurusan yang ini, yang jurusan keguruan ini, saya harap nanti Mbak Naila bisa menyesuaikan diri gitu, dan nggak ada penyesalan gitu. Kenapa sih saya dulu pilih ini gitu. Saya harapnya begitu. Nah, apakah ada yang mau diomongin lagi nih hari ini? Apa ya? Mungkin jika aku mau ucapin terima kasih aja ke kakak gitu, karena setelah aku datang ke sini ternyata juga mungkin bisa disambungin sama kegiatan konseling apa yang kemarin, dan juga dari masukan-masukan dari orang, dari tadi juga aku habis ngapain komunikasikan sama diri aku sendiri, ya aku udah dapat gambaran sih ternyata, oh iya juga ya ternyata kayaknya lebih baik aku pilih yang keguruan gitu, ya lebih terbuka aja gitu sih pikirannya. Alhamdulillah kalau misalnya saya bisa membantu Mbak Naila gitu. Nah ini kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin bisa kita akhirin ya konseling hari ini gitu. Tapi nanti kalau kurang bisa ini aja ya, di chat saya lagi ya. Nanti kita susun jadwal lah gitu. Gitu Kak. Terima kasih aja Kak untuk atas bantuannya dan arahannya. Kalau gitu aku mau izin pamit ya Kak. Oh mau pulang ya? Iya. Oh pamit. Oke, hati-hati di jalan. Iya, Kak. Terima kasih lo udah kenalan. Nanti kita ngomongin film-film jangan lupa loh. Oh iya Kak, terima kasih ya Kak. Iya, mari lewat sini.